Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat datang dan selamat berjumpa dengan SMP Negeri 22 Gresik. Sekali lagi selamat kepada kalian. Semoga kerasan di sekolah yang baru ini. Oke anak-anak, sebagai pembuka untuk EPS, kalian akan diajar oleh saya, diampu oleh saya. Nama saya adalah Pak Soleh, dan semoga kalian bisa mengenal lebih erat lagi, dan mohon aktif nanti di GC. Oke anak-anak, untuk hari ini kalian hanya pengenalan tentang bab 1, yaitu pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Tapi saya pesan pada kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan seperti yang ada pada gambar berikut. Ini adalah gambaran sekolah kalian, mungkin masih meraba-raba. Oke, kita mulai pembelajarannya. Seperti yang saya jelaskan tadi tentang bab 1, ruang dan interaksi antar ruang. Di sini nanti kalian setelah mempelajari ini diharapkan seperti yang ada pada tampilan berikut. Apa sih ruang itu? Kalian hidup pasti akan membutuhkan tempat, dan tempat itu dinamakan dengan ruang. Coba perhatikan ilustrasi berikut. Ini adalah rumah, dan rumah adalah ruang kalian dengan keluarga kalian. Ini adalah hutan, tempat hewan dan tumbuhan. Ini adalah laut, tempat hidup terumbu karang dan hewan laut. Dan ini adalah sekolah, di mana kalian ruang untuk belajar. Jadi ruang itu apa ya? Coba dibaca. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan untuk tempat tinggal. Jadi dunia ini, bumi ini adalah ruang untuk semua makhluk hidup, utamanya untuk manusia. Yang kedua, karakteristik antar ruang. Ingat ya, setiap daerah atau ruang mempunyai karakteristik atau ciri khas tertentu yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ingat, berbeda antara satu dengan yang lainnya. Contoh, Indonesia itu memiliki karakteristik berbeda dengan wilayah lainnya. Perbedaan ini nanti akan mempengaruhi pola hidup dari manusia. Sehingga nanti karena perbedaan itu akan menimbulkan interaksi atau hubungan antar daerah satu dengan daerah yang lain. Nah, sekarang pengertian dari interaksi antar ruang. Perhatikan ilustrasi berikut. Wilayah pegunungan hasilnya adalah utamanya perkebunan dan sayur mayur. Wilayah pesisir hasilnya adalah ikan utamanya. Dari dua daerah berbeda ini, maka pasti timbul perdagangan. Kesimpulannya adalah mohon dibaca, di pause nanti kalau masih belum jelas. Yang keempat, bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Perhatikan ilustrasi berikut.
Tadi itu ya, contoh interaksi antar ruang ya. Bentuk-bentuk interaksi antar ruang itu dalam ilmu sosial ada 3. Yang pertama adalah mobilitas penduduk, yang kedua adalah komunikasi, yang ketiga adalah transportasi. Syarat-syaratnya pertama adalah 1, saling melengkapi. Di sini ada contohnya, wilayah A contohnya Malang mungkin ya, wilayah B itu adalah Gresik. Maka antara Malang dengan Gresik akan terjadi transaksi jual beli. Yang kedua adalah kesempatan antara. Kita lihat gambarannya. Gambarannya seperti berikut. Wilayah A, dia contohnya Malang ya. Surplus sayuran, tidak ada ikan. Wilayah B, penghasil ikan, tidak ada sayuran, contohnya Sidoarjo. Wilayah C, contohnya Gresik. Nah, maka dari wilayah ini nanti, wilayah A akan cenderung bersama dengan wilayah B. Karena apa? Ongkosnya lebih murah. Jadi Malang dan Sidoarjo itu lebih dekat daripada dengan Gresik. Yang ketiga adalah kemudahan transfer. Ini berhubungan dengan akses jalan ya, sarana dan prasarana yang mendukung tiranya jalan, semuanya. Ini contohnya hanya berupa jalan anak-anak, tapi banyak faktor ya, banyak faktor. Kalau fasilitasnya kurang, maka orang cenderung tidak akan melakukan interaksi karena tidak adanya fasilitas yang memadai. Sudah paham ya anak-anak ya? Mudah-mudahan kalian bisa mencerna yang dikit ini dan tolong nanti dikerjakan pada bagian akhir atau presensi yang telah ditugaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.